Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan 7300 Pak Gunawan Johoy. Buka dikit biar gampang. Tadi pagi dari SMPN 28 mengambil berkas dan menyetorkan berkas. Tapi sekarang posisi sudah di Bank BJB, salah satu di Kota Tangerang lah. Ya, banyak pekerjaan yang saya lakukan. Di sini saya sedang membuat rekening dengan bendahara. Bendaharanya sedang perjalanan menuju ke sini. Sambil nunggu ya, saya ngevlog dulu. Vlog harian. Ini juga kondisi sedang, saya balik ya kameranya. Kondisi sedang hujan rintik-rintik, hujan jarum lah, hujan basah. Yang menemani saya kemanapun saya pergi, motor Honda. Ini banyak pekerjaan, sampai-sampai juga ini waktu kerja juga menyita karena bank itu kan bukanya ada yang jam 8, ada yang setengah 9. Tapi kalau BJB itu rata-rata jam setengah 9 sampai dibatasi waktu sampai jam 2 siang. Biasanya jam setengah 3 atau jam 3, tapi sekarang sampai setengah 2. Itu bang parkirnya juga sudah siap. Tapi tadi pagi saya duluan yang datang ke sini, motor saya duluan. Tukang parkirnya belum ada, sekarang sudah ada. Sambil menunggu teman saya yang bendahara. Nah, jadi rencana pemerintah itu setahu saya itu di tahun 2022 ini untuk Kemdikbud itu satu sekolah itu satu rekening, sepertinya rekening BPD, Bank Pembangunan Daerah, rekening rekening daerah lah, tapi satu sekolah itu satu rekening. Nah, kenapa satu sekolah satu rekening? Itu memang sudah dulu seperti itu, cuma sering ada pergantian nomor rekening sehingga menyulitkan atau membuat tracer mungkin di Kemdikbud sana untuk melacak rekening bos, ini rekeningnya yang mana gitu. Akhirnya di tahun 2022 ini disuruh dibuatkan rekening baru, dan itu berlaku bukan hanya di Kota Tangerang, tapi di DKI Jakarta juga setelah saya tanya seperti itu. Jadi disuruh membuat rekening baru tanpa menghapus rekening lama sebelumnya, karena ini masih masa transisi dari rekening lama ke rekening yang baru. Nah, sekalipun ada pergantian capsek atau pergantian bendahara, itu yang diganti adalah spesimennya, bukan nomor rekening, tapi spesimennya yang diganti. Pergantian capsek dan bendahara juga harus ke bank. Nah, kalau itu urusannya nanti itu kalau mau ganti capsek atau bendahara. Yang jelas sekarang disuruh membuat rekening baru, dan rekeningnya itu sepertinya nomor rekeningnya sudah ada, tinggal kita lapor diri, aktivasi capseknya siapa, bendaharanya siapa, tentunya dengan administrasi surat menyurat yang sudah ditentukan. Surat menyuratnya seperti SK, izin memimpin, izin operasional, foto diri, tanda tangan, KTP, NPWP, semuanya lah. Itu untuk membuktikan bahwa sekolah itu eksis, sekolah itu ada. Termasuk satu lagi yang tambahannya itu adalah surat keterangan domisili sekolah. Ya, ini surat keterangan domisili sekolah. Ini sepertinya ada teman saya di sini. Iya, teman saya. Saya panggil dah. Lagi ngisi sepertinya. Bu. Lagi serius. Kalau saya formulirnya belum saya isi, khawatir salah tanda tangan, salah nama, salah penempatan. Ada sih formulirnya. Bentar.
khawatir salah ngisi, jadi masih belangko. Saya ngisinya nanti saja di depan CS, di depan customer service. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini kan spesimen. Nih, spesimen tanda tangan. Spesimen biodata diri. Ini juga formulir bank. Ini kalau membuka rekening di Bank BJB memang seperti ini. Dihadapkan dengan spesimen dan formulir isian baru. Teman saya belum datang juga, katanya sedang OTW, tapi sampai sekarang belum nyampe-nyampe. Dia malah menunggu saya. Harusnya kan Capsek itu yang menunggu, tapi malah saya yang harus menunggu. Saya udah janjian tapi nggak datang-datang juga. Oke, tadi hujannya rintik-rintik, udah kering, ke bawah angin, tinggal sisa-sisanya saja. Ini kalau diinjak juga kering ini, cuma belum diinjak-injak. Masa belum datang, sambil datang kita cerita sedikit. Oke, penunjukan saya sebagai kepala sekolah, sebetulnya saya itu nggak mau. Saya itu enak menjadi guru, jadi operator, jadi teknisi, proktor. Nah, pokoknya yang bukan Capsek lah, karena Capsek itu selain saya balik kameranya biar enak. Nah, karena Capsek itu selain harus bertanggung jawab atas segala sesuatu hal, Capsek itu juga memiliki beban mental, psikologis, dan beban sosial juga. Jadi sulit untuk memilih apakah Capsek itu pekerjaan atau bukan. Ternyata itu adalah profesi yang dituntut kemahiran, baik itu secara manajerial, secara konseptual, dan lain sebagainya. Nah, orang yang layak untuk menjadi kepala sekolah, sebut saja Mr. D, Mr. H, satu lagi Ibu U. Nah, termasuk saya. Sudah saya tawarkan itu ketiga-tiganya sudah saya tawarkan. Semuanya geleng-geleng, gak ada yang mau. Ya sudahlah, saya sendiri yang maju. Hitung-hitung cari pengalaman. Ternyata ya pengalamannya tidak jauh beda. Sebelumnya saya sudah mengalami. Yang berat adalah terutama pada saat bertanggung jawab, dan mungkin menjenta waktu pada saat rapat. Pada saat liburan kita rapat, baik secara daring maupun secara online. Baik secara daring maupun secara luring. Tapi rapat yang dilakukan saat ini itu kebanyakan 99% rapatnya daring. Kalau rapat luring jarang, kebanyakan coba hanya perbincangan di antara teman sesama kepala sekolah. Rapatnya boleh dibilang 100% daring lah. Membicarakan mengenai masalah COVID, bagaimana kaitannya dengan dunia pendidikan, kaitannya dengan pergerakan transportasi, mobilitas murid, mobilitas dari orang tua, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya masa transisi ya. Begitu saya naik jadi kepala, maka transisinya itu adalah masalah ini COVID. Jadi serba bingung begitu membuat jadwal sudah selesai, minggu depannya hari Seninnya dinyatakan zona merah. Nah, itu yang membingungkan. Apakah jadwal tersebut yang sudah saya buat harus dirubah menjadi mode PJJ lagi, mode daring? Kasihan orang tuanya juga nanti pada saat memberikan kuota, kalau orang tuanya punya kuota. Tapi itu menjadi pertimbangan juga, apakah kita mau mode daring ataupun luring. Disesuaikan saja dengan kondisi pergerakan COVID. Tapi rata-rata ini semuanya sudah naik, ini sudah memasuki virus fase Omikron. Omikronnya itu ya sudah merajalela, sudah mulai melebihi dari yang dulu, dari yang fase sebelumnya, COVID sebelumnya.
Cuma ini pergerakannya naiknya cepat dan turunnya juga cepat. Tapi mengantisipasi hal itu juga harus disikapi dengan bijak. Penggunaan masker, protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak semuanya. Kenapa ini 26 belum dipanggil juga, sambil menunggu rekan saya. Sudah 10 menit saya buat video juga belum datang. Oke, lanjut cerita mengenai kepala sekolah yang ketiga rekan saya sudah saya tawarkan, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka nggak mau, mereka hanya menginginkan mengajar saja. Kalaupun ada tugas, mungkin tugas sebagai wali kelas, sudah saya naik. Nggak ada orang lagi, nggak ada yang bisa dipilih. Kalau nggak ada yang bisa dipilih, maka sekolah kalau nggak ada pemimpinnya mah gimana mau, siapa yang tanda tangan, siapa yang akan memimpin, siapa yang akan tanggung jawab nantinya, siapa yang akan membuat laporan, mengoperasikan sesuatunya. Kan harus ada kepala sekolah sebagai top leader. Sudah saya naik seperti teman saya itu. Wah, udah lewat. Ini bukannya jam 8:30, saya nggak tahu di on time atau enggak banknya. Sekalipun on time juga teman saya belum datang. Saya nomor CS, saya nomor 1. Kalau nggak datang saya kasih teman saya tuh, ada di sebelah sana. Nah, cuma dia diem aja itu dari tadi itu. Dia cuma say hi aja, hai pak, ya habis itu selesai. Ini kayak ngobrol sama saya, nemenin. Saya belum datang juga. Oke, saya tutup video saya, sepertinya sudah mau dipanggil. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. See you later.